Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Kita nanti akan mempelajari materi yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, untuk menyimak apa yang nanti akan saya sampaikan, silahkan kalian sudah mempersiapkan diri, buku tulis kalian, buku paket, dan buku LKS kalian, pelajaran IPS. Dan saya Bapak Samin akan menyampaikan materi hari ini, walaupun kita melaksanakan pembelajaran ini melalui kegiatan belajar di rumah, namun tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Silahkan kalian simak dan catat hal-hal yang penting untuk kamu berikan sebuah rangkuman. Nanti di akhir dari video ini Bapak akan memberikan sebuah tugas. Semoga setelah kalian menyimak video ini kalian akan lebih paham, akan lebih jelas. Dan untuk hari ini, bagaimana kabarmu? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Saya doakan kalian semuanya sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan dalam keadaan yang masih belajar dari rumah ini tentu kalian harus mengurangi aktivitas kalian untuk keluar rumah. Kalaupun keluar, ya tetap harus menjaga protokol kesehatan menggunakan masker. Nah, jadi kita harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Saya yakin kalian tetap belajar. Justru dari keadaan ini kita harus meningkatkan semangat kita untuk tetap belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik di keluarga, bagi masyarakat dan lingkungan kita. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Jadi, mungkin kalian baru mendengar istilah ini, namun sebetulnya menariknya, tindakan, apakah itu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi itu sebetulnya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena kita belajar, maka kita harus bisa membedakan manakah yang merupakan tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Dan kalian nanti harus membuat pengelompokan, baik itu pengertian maupun macamnya dan contoh penerapannya. Jadi kalau nanti kalian sudah menyimak video ini, nanti kalian akan tahu perbedaan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Maka dari itu, silahkan tetap menyimak video yang akan saya sampaikan. Siapkan diri kalian untuk fokus dan membuat catatan penting. Nanti di akhir dari video nanti kita bisa langsung mengerjakan tugasnya. Oke? Jadi saya sampaikan di sini bahwa mengapa kalian harus belajar tentang materi ini, karena tujuan dari pembelajaran hari ini diantaranya yang pertama, kalian nanti harus mengetahui apakah itu pengertian dari tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Itu dari pengertiannya itu kalian bisa membedakan terlebih dahulu. Jadi apakah itu ada perbedaannya?
ada. Nah, nanti kita bedakan dari contoh-contoh yang akan saya sampaikan berupa gambar atau penjelasannya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mengetahui tentang berbagai macam tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi yang sebetulnya dilakukan oleh manusia sehari-hari. Itu macamnya banyak sekali, motifnya banyak sekali, tindakannya banyak sekali, dan prinsip ini harus kita laksanakan supaya kita dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak merugi atau bisa memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus tahu penerapan dari prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu digunakan untuk dasar pedoman dalam kegiatan ekonomi untuk kegiatan ekonomi sudah kita pelajari waktu yang lalu bahwa kegiatan ekonomi itu meliputi dari kegiatan produksi, konsumsi maupun distribusi. Nah, nanti di video ini sudah saya jelaskan dan beri contoh, silakan nanti disimak. Kemudian sebetulnya kita pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa manusia termasuk saya, kalian, keluarga itu sebetulnya disebut sebagai makhluk ekonomi. Apakah artinya dari manusia adalah makhluk ekonomi? Adalah manusia itu selalu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi ciri manusia sebagai makhluk ekonomi itu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau orang itu merasa haus, ya dipenuhi dengan minum. Itu namanya manusia sebagai makhluk ekonomi. Kalau manusia itu merasa lapar, ya kemudian makan. Nah, itu disebut makhluk ekonomi. Jadi memenuhi kebutuhannya, karena manusia itu sebetulnya kalau dihitung jumlah kebutuhannya itu bahkan tak terbatas. Manusia itu punya kebutuhan yang tak terbatas, dan setiap mempunyai kebutuhan pasti keinginannya untuk memenuhi. Nah, itu pelajaran yang lalu. Apakah hubungannya dengan materi hari ini? Lah, tadi manusia itu mempunyai kebutuhan dan harus dipenuhi. Manusia melakukan berbagai tindakan agar semua kebutuhan terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Apakah kalian sudah mengerti apakah itu tindakan ekonomi, anak-anak? Baik. Segala tindakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kemakmuran disebut dengan tindakan ekonomi. Contoh dari tindakan ekonomi bisa kalian perhatikan dari gambar seorang ibu memasak di dapur, kemudian kakak berolahraga tiap pagi, dan saat ini kalian sedang belajar. Dari ketiga kegiatan yang dilakukan oleh ibu yang sedang memasak, kakak yang berolahraga, saat ini yang kalian sedang belajar, itu merupakan tindakan ekonomi. Mengapa tindakan itu disebut tindakan ekonomi? Dari penjelasan awal saya sudah sampaikan bahwa segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya itu disebut dengan tindakan ekonomi. Jadi tindakan ibu memasak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan makan, maka kegiatan seorang ibu memasak tadi merupakan tindakan ekonomi. Juga yang dilakukan oleh kakak yang melakukan olahraga tiap pagi dengan maksud untuk menjaga kesehatannya. Juga kalian sedang belajar seperti saat ini dalam rangka untuk memperoleh ilmu. Jadi saya rasa kalian bisa memahami seperti contoh yang sudah saya sampaikan, bahwa tindakan ibu memasak, kalian yang sedang belajar, kakak yang sedang olahraga merupakan tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu.
keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan, itulah yang kemudian disebut motif ekonomi. Jika dihubungkan dengan yang kita pelajari di awal, tindakan ekonomi itu sebuah tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan, itu berawal dari suatu keinginan anak-anak. Jadi keinginan dulu baru melakukan tindakan. Jadi kalau begitu yang disebut dengan motif ekonomi itu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi. Selanjutnya, motif ekonomi itu bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, motif ekonomi orang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, seorang polisi menjadi polisi tujuannya adalah supaya memperoleh gaji atau memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang pedagang akan menjual barang dagangannya, nanti setelah itu akan memperoleh hasil. Itu motif memenuhi kebutuhan hidup. Berbeda dengan motif yang kedua, itu berbuat sosial. Jadi dalam motif berbuat sosial ini semata-mata hanya untuk membantu sesama ketika ada orang yang mengalami musibah bencana alam. Jadi kita berkeinginan untuk membantu memberikan mungkin pakaian bekas ataupun bahan pokok untuk sekedar membantu secara sosial. Kemudian yang ketiga, motif memperoleh penghargaan. Seperti kalian belajar hari ini agar berprestasi, supaya kalian nanti mendapatkan ranking dan mendapat piagam atau piala. Itu memperoleh penghargaan. Jadi diawali dengan belajar yang rajin. Kemudian juga motif memperoleh kekuasaan. Ketika seorang pengusaha itu akan berusaha sekeras mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Untuk melakukan tindakan ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi. Jadi motif itu mendasari tindakan itu harus berdasarkan prinsip. Lalu apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Simak video berikut. Nah, dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi prinsip ekonomi itu adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Artinya, ketika kita ingin memenuhi kebutuhan dengan melakukan tindakan, didasari dengan prinsip supaya usaha yang kita lakukan itu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya atau semaksimal mungkin. Itu namanya prinsip ekonomi. Contoh, jadi ketika kita ingin membeli sepatu, tentu pertama kita datang ke toko sepatu. Caranya, penerapan prinsipnya adalah membandingkan harga terlebih dahulu antara toko sepatu di toko A, toko B maupun toko C. Nah, di sini dicontohkan di toko A itu dengan harga 150.000, sedangkan di toko B 149.000, di toko C 149.500. Padahal sepatu yang kita beli itu sebetulnya kualitasnya sama. Maka kemudian dari perbandingan harga itu kita tentukan jatuhnya pilihan itu kita membeli di toko B dengan harga 149.000 karena harga di toko B itu yang paling murah di antara toko A dan toko C. Kita sudah menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi juga dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Jadi jika dalam kegiatan produksi itu prosesnya adalah membuat barang, maka penerapannya adalah pertama, ketika membuat barang itu bahan bakunya yang bermutu. Di sini ada pabrik roti, gunakan bahan roti, membuat roti itu yang berkualitas supaya hasilnya bagus dan dijual lebih laku. Kemudian yang kedua, mendirikan pabrik dekat dengan bahan baku. Contohnya ini pabrik jamu, itu kalau bisa didirikan di dekat bahan baku jamu itu supaya transportasinya hemat. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Artinya untuk menghemat biaya gaji. Kemudian hemat biaya produksi. Sehingga dalam memproduksi itu perlu biaya-biaya yang perlu dihemat supaya kita dapat memperoleh hasil yang banyak. Kemudian penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Bagaimana prinsipnya? Yang pertama, kalian perhatikan di situ, menyalurkan barang tepat waktu dan sasarannya. Artinya, misalkan ketika ada seorang pembeli, kita
kirim kita berikan waktunya, jangan sampai molor atau jangan sampai salah kirim. Kemudian yang kedua, menggunakan sarana distribusi yang murah. Artinya kita memilih sarana distribusi. Yang ketiga, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Harapannya bisa lebih dekat penyalurannya ke konsumen. Kemudian yang keempat, memberikan layanan terbaik. Jadi pembeli itu adalah raja, artinya kalau kita itu seorang distributor harus memberikan layanan terbaik kepada pembeli. Prinsip ekonomi juga bisa diterapkan dalam kegiatan konsumsi. Seperti pada contoh nomor 1, ketika kita membeli barang, terlebih dahulu dengan memilih supaya barang yang kita beli itu sesuai yang kita inginkan. Yang kedua, membeli barang dengan kualitas yang bagus. Jangan sampai kita setelah membeli itu, sampai di rumah kita kemudian mendapatkan barang yang tidak berkualitas. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Sebelum kita membeli, sebaiknya kita merencanakan apa saja yang kita beli. Sampai di toko, kita harus membeli sesuai dengan rencana saja. Kemudian yang keempat, membuat daftar kebutuhan yang berupa skala prioritas. Jadi, skala prioritas itu sebuah daftar kebutuhan dari yang paling mendesak sampai yang tidak perlu. Itu harus dibuat urutan, mana yang paling mendesak itu kita beli terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah paham kan apakah itu tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi itu? Setelah kalian menyimak video, saya harapkan bisa memahami apa yang dimaksud dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Untuk pertemuan kali ini kita bisa menyimpulkan secara singkat hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi adalah motif ekonomi mendorong tindakan ekonomi dan tindakan ekonomi harus berdasarkan prinsip ekonomi. Jadi kalau dibuat urutan berawal dari motif mendorong melakukan tindakan ekonomi dan tindakan ekonomi itu harus berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, sampailah pada akhir dari pelajaran hari ini. Kalian mengerjakan tugas, silahkan cari 3 gambar yang berkaitan dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Lalu dari gambar-gambar itu deskripsikan, coba jelaskan gambar itu termasuk dalam tindakan, motif, atau prinsip ekonomi. Nah, sampai di sini, semoga pelajaran hari ini kalian menjadi paham dan tetap semangat, tetap belajar. Salam belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.